Mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Pergunakan masa muda dengan baik sebelum datang hari tua. Karena kalau ingin berbuat banyak justru pada waktu masih muda. Jangan mengulur waktu. Telur hari ini, kata pepatah Arab, baidatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok hari. Ini telur nih kalau didiamin sampai besok netes jadi ayam nih. Kita diamin, mending telur hari ini goreng daripada nungguin telur netes jadi ayam besok. Iya, kalau netes, kalau tembuhu tentu tidak ada harapan lagi. Oleh karenanya pergunakan masa muda sebelum datang hari tua. Yang ketiga pesan Nabi, pergunakan masa kayamu sebelum datang hari-hari miskinmu. Ghinaka qabla fakrika. Banyak orang apabila diuji dengan kekayaan, ia menjadi lalai dan lupa diri. Dan banyak orang ketika diuji dengan kemiskinan, ia ingat akan Tuhannya, bahkan akan selalu ingat. Seperti kisah yang pernah kita sampaikan tentang Sa'labah misalnya, tentang Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Betapa ia ketika diuji dengan kemiskinan lulus sebagai hamba Allah, tapi setelah diuji dengan kekayaan ia lupa diri dan lupa daratan. Kekayaan tidak selalu identik dengan materi. Kekayaan bisa berbentuk ilmu, kekayaan bisa berbentuk pengalaman, kekayaan bisa berbentuk tenaga, skill, keahlian, kemampuan dan sebagainya. Pergunakan itu dengan baik sebelum datang kemiskinan. Kemiskinan ide, kemiskinan tenaga, kemiskinan pikiran, kemiskinan ilmu, dan juga tentunya termasuk kemiskinan harta. Pergunakan masa kayamu sebelum datang hari miskinmu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kekayaan kita yang benar-benar milik kita adalah nilai-nilai kekayaan yang kita belanjakan, kita belikan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dengan jalan membangun pondok pesantren, rumah sakit Islam, panti asuhan yatim piatu, jalan umum, poliklinik, membantu yatim piatu belajar, menolong orang lain yang mendapat kesulitan, menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Itulah harta kita yang benar-benar milik kita. Oleh karenanya, apabila ingin melipat gandakan jumlah uang saudara, jangan direntenkan, jangan diribakan. Belanjakan dia di jalan Allah. 1 akan dibalas 7, 7 akan dikalikan 10, 10 akan dikalikan 100. Itu pun masih ditambah dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan jumlah pahala dari orang-orang yang dikehendakinya. Pergunakan masa kayamu sebelum datang hari miskinmu. Saudara-saudara, tidak selamanya kemampuan dan kemampuan berjalan seiring. Tidak selamanya kemampuan dan kemauan berjalan seiring. Kadang-kadang orang mampu tapi tidak mau. Kadang-kadang orang mau tapi tidak mampu. Yang mau dan mampu itu yang masih langka. Orang mau bangun masjid tapi kemampuan tidak ada. Yang punya kemampuan tidak mau bikin masjid. Orang mau bahkan cuman gak ngidam aja pengen pergi haji ke Mekah. Kemauan bukan main, kemampuan tidak ada. Yang ada kemampuan, kemauan tidak ada. Pada saat kemauan bertemu dengan kemampuan, maka kita artinya mempergunakannya sebelum datang, sebelum hilangnya kesempatan tadi. Pergunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat pesan Nabi, pergunakan masa senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Faraghaka qabla syughlika. Sibuk biasanya lalap. Lalap di dalam kehidupan. Kemarin giliran ngaji kagak ada, kemana ente? Sibuk. Jumatan kagak ada, kemana? Orang kata sibuk. Sibuk. Sibuk banget dah.
Lah Ramadan kagak puasa juga orang kata sibuk. Sibuk ini sering jadi lalap dalam kehidupan. Padahal sesungguhnya siapa sih orangnya yang tidak pernah sibuk itu? Makin tinggi status sosial, makin banyak tingkat kesibukan. Makin tinggi pangkat dan jabatan, akan makin banyak juga kesibukan. Makin banyak tanggung jawab, makin penuh kesibukan. Masalahnya ialah bahwa kita bisa mengatur kesibukan itu atau malah kesibukan itu yang mengatur kita. Nabi pesan, pergunakan masa senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Masa senggang diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya memang ada orang berkata, sa'atun li rabbika wa sa'atun li qalbika. Ada saat buat Tuhanmu, ada saat buat hatimu. Berhibur-hiburlah, jangan hidup terlalu stres, jangan hidup terlalu diporsir. Harus ada saat-saat untuk menggembirakan hati, refreshing, itu harus ada. Sebab yang namanya mesin saja sekalipun, kalau diporsir tiap waktu, jebol juga. Apatah lagi kita manusia yang jelas, walaupun bukan mesin, tapi mekanisme kerjanya lebih unik daripada mesin. Oleh karenanya, pergunakan masa senggangmu sebelum datang kesibukanmu. Lalu yang kelima pesan Nabi, pergunakan, ini yang paling penting, pergunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Hayataka qabla mautika. Pergunakan masa hidup dengan sebaik-baiknya sebelum ajal datang merenggut nyawa. Bukankah sudah sering dijelaskan bahwa maut sesuatu yang tidak pernah kita harapkan, tapi satu kali dia datang, tidak seorang pun bisa menghindarkan diri. Sebab itu Syauqi pesan dalam sebaik syairnya dalam kata-kata yang indah, tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri idza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asa hina minad dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, bekali dirimu dengan takwa, isi hidupmu dengan perbuatan baik, karena kamu tidak pernah tahu, kata Syauqi, apabila malam datang, masih hidupkah kamu besok pagi? Tidak seorang pun akan bisa memberikan jaminan. Lalu kata beliau, kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati nggak pakai sakit lagi. Jam 3 masih ngobrol sama kita, 3:30 lewat. Berapa banyak orang sehat hari ini dia masih nganterin ngelawat orang, besok dia dilawat orang. Hari ini dia ngantar jenazah ke kubur, besok dia diusung ke kubur. Berapa banyak orang sehat mati nggak pakai sakit lagi. Sebaliknya, wa kam min alilin ashahina minad dahri. Berapa banyak orang udah sakit payah, masih panjang aja umurnya. Kita sangka ya nih orang udah bengek banget, besok juga habis dan yang lain pada mati, dia masih belum. Ini tidak lain karena maut, a mysterious problem. Satu problem yang misterius. Ia seperti buah kelapa. Buah kelapa, saudara, yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang muda jatuh, bahkan yang putih baru keluar sekalipun jatuh ke bawah. Jangan sekali-kali punya pikiran, gua sehat, ramanya masih lama banget ini gua mati. Jangan. Pergunakan masa hidupmu sebelum datang matimu. Hidup cuma sekali di dunia ini, tidak akan pernah terulang, dan tidak akan ada itu reinkarnasi dalam paham Islam. Tidak akan pernah ada. Maut bukan akhir dari hidup, cuma batas dari kehidupan dunia untuk pindah kepada kehidupan alam barzah. Karenanya pergunakan masa hidupmu baik-baik sebelum datang ajal merenggut nyawa. Baiklah saudara-saudara, kita kembali kepada persoalan pokok tadi.
17 rakaat membentuk manusia tawadhu. Korun oleh karena kekayaannya, ia lupa diri dan lupa daratan. Ia merasa bahwa seluruh hartanya tidak ada hubungan apa-apa dengan Allah. Maka kekayaan yang terlepas dari sikap tawadhu, kekayaan yang tidak dikontrol dengan 17 rakaat akan melahirkan kesombongan-kesombongan yang membentuk figur-figur semacam Korun di zaman kita sekarang ini. Kalau tidak sombong, jatuh dia menjadi bakhil bin pelit alias kikir bin medit. Kenapa? Dia merasa itu keringat dia. Pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang cari duit setengah mati, orang-orang datang mau minta, ada urusan apa? Jatuh dia kepada penyakit tadi itu. Ya bakhil bin pelit alias kikir bin medit bin koret bin buntut gasiran. Dia tidak menyadari bahwa di dalam hartanya itu toh ada hak yatim, bahwa di dalam hartanya itu toh ada hak masjid, bahwa di dalam hartanya itu toh ada hak majelis taklim, bahwa di dalam hartanya itu toh ada hak anak-anak terlantar, hak ibnu sabil. Sikap bakhilnya dengan demikian tumbuh karena kurangnya kesadaran dari tidak adanya sikap tawadhu. 17 rakaat melahirkan manusia tawadhu. Yang ketiga, 17 rakaat ini membentuk manusia disiplin. Dan di dalam era pembangunan sekarang ini, bukankah disiplin sangat kita galakkan di berbagai bidang, di seluruh jajaran kehidupan, sejak ia rakyat biasa sampai ia petugas sendiri. Sebab biasanya prajurit kan bagaimana komandan, kalau kayunya lempeng, bayangannya insya Allah lempeng. Kalau kayunya bengkok, rasanya bayangannya juga pasti ikut bengkok. Karena itu dalam hal kedisiplinan ini, sesungguhnya yang paling bisa dijadikan sandaran adalah faktor keteladanan. Masalah buat kita ialah bahwa 17 rakaat melahirkan manusia disiplin. Disiplin sangat diperlukan di berbagai sektor kehidupan. Kenapa 17 rakaat membentuk manusia disiplin? Mari kita lihat. Gunnar Myrdal, pakar ekonomi abad ini, pernah bilang bahwa salah satu ciri manusia modern adalah manusia yang paling pandai memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Ini persis pesan Nabi tadi tuh, pergunakan waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Manusia modern, kata Gunnar Myrdal, adalah manusia yang pandai memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.